Ya, kembali lagi bersama channel kita Pojok Pandangan. Kali ini kita kembali lagi bersama narasumber yang kemarin ya, Bang Oman. Nah, luar biasa ini salah satu aktivis mahasiswa dan beliau pun menyempatkan waktu di salah kesibukannya di siang hari ini untuk menyampaikan tema yang akan kita bahas, gitu ya. Baik, Bang Oman tadi habis dari mana nih, Bang Oman? Tadi tuh harus apa namanya habis membagikan agitasi tentang stop kriminalisasi ulama, stop diskriminasi terhadap tokoh Islam karena umat Islam mempunyai hak di Indonesia. Ya, itu seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Sibuk sekali ya. Baik, kita kembali di pertanyaan pertama mungkin ya, mengenai frasa agama ini. Ini maksudnya bagaimana Bang Wan mengenai frasa agama ini? Sebetulnya yang namanya perasa agama ini salah satu poin yang menjadi tujuan suatu perkara. Kan di sini yang kita nanti bahas kan perasa agama dalam pendidikan. Nah, jadi apa namanya diksi-diksi tentang agama itu dihilangkan, kira-kira begitu. Jadi yang dimaksud perasa agama itu adalah salah satu tujuan dalam menciptakan pendidikan kedepannya bagaimana mengarahnya kemana gitu. Kira-kira begitu bang. Ya baik, berarti ada diksi yang ingin dihilangkan mungkin ya. Oh, begitu. Baik, baik. Oke, dari segi alasan sendiri kan rencana ini frasa agama katanya mau dihapuskan gitu kan ya. Dan juga sempat kabar beredar juga dicabut lagi kebijakannya tuh. Nah, ini bagaimana ini, Bang Oman? Nah, sebenarnya ini pemerintahan sekarang Kemendikbud ini simpang siur gitu ketika menyikapi masalah pendidikan di zaman sekarang, apalagi sekarang zaman Covid. Harusnya zaman-zaman Covid seperti ini jangan mengubah-ubah visi dan misi pendidikan karena ini sangat berpengaruh sekali untuk generasi bangsa. Apalagi sampai menghilangkan perasa agama. Ini suatu opini mendorong masyarakat agar bagaimana caranya sedikit demi sedikit dilupakan dengan agama. Gitu kira-kira. Ya, kalau kita melihat sejarah ini tidak jauh seperti sejarahnya waktu di Andalusia yang sekarang menjadi negara Eropa. Ya sedikit-sedikit mereka tidak dikenalkan dengan agama. Jadi mereka itu sekuler. Yang namanya sekuler itu dipisahkan antara agama dan negara, antara agama dan pendidikan, antara agama dan politik. Jadi kalau politik jangan bawa agama, kalau pendidikan jangan bawa agama. Karena yang namanya umat beragama itu sifatnya pendiriannya, pengabdiannya khusus dan taat kepada Tuhannya. Jadi ketika dibenturkan dengan kesukaan hati mereka, dengan syahwat mereka, tidak akan terlaksana karena mereka sudah taat kepada Tuhannya. Jadi perasa-perasa agama dihilangkan. Kira-kira begitu. Contoh, kalau misalkan perasa agama dengan orang-orang liberal, contohlah kita umat Islam ataupun apa namanya seorang perempuan yang berhijab, ketika mereka melepas hijabnya, lalu karena memang sudah terkonfirmasi dengan pemikiran yang lain, dengan pergaulan, lalu apa mereka jawabnya, ini hak saya, ini namanya kebebasan saya untuk berekspresi, kira-kira begitu. Jadi agama jangan mengatur saya karena ini hak saya. Nah ini sudah pasti mengarahnya ke sana, pendidikan juga ke sana. Kalau misalkan pendidik peras agama dihilangkan, bahaya sekali. Yang akan hancur itu generasi bangsa karena kenapa? Tanpa didasari agama, apalah akan terjadi tanpa apa namanya tanpa didasari agama, eh, tidak akan mempunyai suatu tujuan gitu. Karena kalau melihat kita apa namanya sejarah, ini kita punya negeri NKRI lahirnya atas dasar agama, mendasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi sebelumnya, sebelum Pancasila ini diganti dan direvisi, yaitu ketuhanan dengan menjalankan, dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariatnya bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Pancasila yang asli Piagam Jakarta, namun diubah tapi tidak mengapa itu tetap menjadi apa namanya sila ketuhanan yang Maha Esa yang dikenal dengan oleh umat Islam, yaitu sila tauhid, karena yang Maha Esa itu adalah Allah. Kira-kira begitu. Adapun tadi dikatakan dihapuskan dan dicabut lagi karena pertama itu apa namanya dijadikan itu visi misinya yang awal itu visi misi ya, pendidikan itu menciptakan masyarakat yang berdaulat, maju,
bertakwa, beriman, dan menjunjung tinggi nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau yang sekarang, yang baru itu menciptakan masyarakat yang yang berdasarkan Pancasila, berakhlak, dan menjunjung tinggi kebudayaan. Jadi yang mereka junjung tinggi itu kebudayaan. Ya ini mirip-mirip revolusi revolusi Karl Marx. Dulu zaman Karl Marx juga menjunjung tinggi kebudayaan masing-masing. Jadi sehingga kebudayaan ini dibenturkan dengan agama. Jadi ketika membicarakan kebudayaan jangan membawa agama akhirnya. Jadi contoh misalkan kebudayaan di sini yang suka mabuk sudah menjadi budaya, itu tidak bisa dirubah. Ini sudah budaya, agama tidak boleh ikut campur. Nah, padahal itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kira-kira begitu. Oh, begitu ya Bang Oman ya. Mengenai frasa agama sendiri ini kan menyoroti mata pelajaran di dunia pendidikan ya. Di dunia pendidikan gitu. Nah, katanya sih mau digantinya itu menjadi akhlak dan budaya gitu. Dan pendidikan itu jadi bukan lagi pelajaran agama gitu. itu luar biasa gitu. Tapi kalau seandainya saya coba amati di sekolah-sekolah mungkin ya, atau mungkin kayaknya cuma sekolah saya aja nggak tahu sih sekolah lain gitu kan ya. Belajar agama itu ya gitu hanya ketika katakanlah ibadah di tempat ibadah doang gitu. Dari segi mungkin dari segi moral, sisi-sisi kemanusiaan itu kayaknya kurang disampaikan juga oleh gurunya gitu. Bahkan ya soal-soal yang ketika diujiankan pun ya hanya begitu gitu. Atau mungkin karena saya seorang muslim gitu kan ya, ketika ujian tuh ini apa arti dari kitab ini dan sebagainya, seperti itulah gitulah gitu. Jadi mungkin dari segi moral, akhlak, etika itu mungkin kurang disampaikan juga gitu. Harusnya sih bagusnya sih mungkin ya, kalau saya pribadi melihat seorang guru agama itu bisa juga menyampaikan mengenai moral yang diajarkan oleh agama bagi pemeluknya juga gitu. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, ini bagaimana jika jika mata pelajaran di pendidikan kita diganti menjadi akhlak dan budaya nih, Bang Oman? Ya, ya. Luar biasa nih, pertanyaan mantap sekali. Jadi kalau misalkan diganti menjadi pendidikan berapa budaya, akhlak dan budaya. Sebetulnya kalau kita membahas akhlak, terutama dalam agama Islam, inti daripada agama Islam itu ada tiga: akidah, syariat, dan akhlak. Tidak mungkin akhlak akan muncul kalau tidak dijalani akidah dan syariatnya secara mumpuni. Karena dari akhlak itu adalah buah daripada akidah dan syariat. Jadi ini memutus rantai gitu. Memutus rantai, kalau dalam Islam memutus rantai, tiba-tiba menjadi akhlak. Akhlak mana yang dulu yang dipakai nih? Akhlak kafir. Akhlak yang tidak mempunyai norma-norma ketuhanan yang Maha Esa. Akhlak yang mana dulu? Dan budaya. Tadi dikatakan pendidikan budaya. Nah, ini lagi-lagi budaya. Jadi ketika membicarakan budaya dan akhlak ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi baik dan buruknya budaya itu tergantung akhlaknya. Tapi akhlak itu tidak akan mungkin baik kalau tidak dijalankan syariat dan akidah secara mumpuni. Kalau dalam Islam seperti itu. Karena yang mereka serang ini adalah Islam. Sebetulnya yang mereka serang ini adalah umat Islam. Karena kenapa? Ada jargon-jargon seperti ini. Serangannya itu begitu seragam, seperti halnya percuma kita berhijab, tapi kalau kalian bejat. Jadi kan itu yang disalahkan syariat tuh. Percuma kita puasa, tapi kita maksiat. Percuma kita sholat, tapi kita selalu korupsi misalkan. Jadi mereka yang disalahkannya itu agamanya, bukan si orangnya. Padahal yang disalahkan itu adalah si orangnya, bukan agamanya. Agama tidak salah, apalagi agama Islam. Ini secara tidak langsung kalau misalkan menjadi pendidikan akhlak dan budaya ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi sekarang Syiah dan Ahmadiyah itu sudah leluasa dan sudah masuk ke dalam pendidikan dan bahkan membangun sekolah sendiri dengan dasarnya itu menyampaikan ajaran mengatasnamakan Islam. Perlu diingat juga bahwa Syiah dan Ahmadiyah yang kemarin juga isunya sempat rame seantero negeri kita, bahwa Kementerian Agama membolehkan
Syiah dan Ahmadiyah hidup di muka bumi Indonesia. Nah, ini berbahaya sekali untuk apa namanya pendidikan kita, pendidikan arah negara kita yang karena memang Syiah dan Ahmadiyah ini mengklaim dirinya Islam, padahal mereka bukan Islam. Kalau memang mereka adalah Islam, akidahnya harus sama dengan kita. Karena Ahmadiyah akidahnya itu melenceng, itu punya nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad. Dan mereka kalau Syiah itu membenci para sahabat, sementara kita umat Islam yang mayoritasnya di Indonesia adalah ahlus sunnah wal jamaah, cinta keluarga Nabi, cinta juga para sahabat, kira-kira begitu. Dan yang menjadi nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari pertanyaan tadi, pendidikan apa namanya menjadi mata pelajaran pendidikan akhlak dan budaya. Nah, jadi ketika kita apa namanya ingin membicarakan buah dari kan ini buah, akhlak dan budaya ini buah sebenarnya. Kita harus nanamnya dulu dari pangkalnya dulu, yaitu dengan agama, dengan akidah, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan iman kepada Allah. Kira-kira begitu. Jadi berbahaya ini. Jadi kedepannya ini mudah diubah-ubah pendidikan kita. Jadi kita akan mengikuti akhlak siapa, budaya siapa ke depannya. Karena tidak dijelaskan di sini. Akhlak yang mana nih? Budaya yang mana nih? Kira-kira begitu. Bahaya sekali ini. Silakan. Ya, baik-baik. Akhlak dan budaya gitu ya. Atau mungkin akhlak dan budaya ini masuk ke dalam include dengan agama, atau agama yang ada di dalam akhlak dan budaya gitu. Kalau misalkan pendidikan ini diganti gitu. Jadi kan pendidikan ini mungkin akan diganti menjadi akhlak dan budaya gitu kan ya, mata pelajarannya. Nah, apakah akhlak dan budaya ini masuk ke dalam kategori pendidikan keagamaan, atau pendidikan keagamaan yang masuk ke dalam kategori pendidikan akhlak dan budaya gitu? Nah, kira-kira gimana itu Bang Oman? Jadi tuh gimana ya? Ketika akhlak dan budaya sama agama itu kan Terpisah atau itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan antara akhlak dan budaya, dan agama tidak dipisahkan. Justru akhlak dan budaya itu harus didasari agama. Kalau tidak dasar agama, berbahaya sekali. Contoh, kita apa namanya dulu sebelum Indonesia merdeka, ini apa namanya bapak pahlawan kita yaitu Soekarno Aminoto mempunyai murid tiga, diantaranya Soekarno, Kartosuwiryo, dan Semaun. Yang Kartosuwiryo menjadi pejuang Islam, yang Soekarno jadi nasionalis, yang Semaun ini menjadi tokoh komunis. Padahal Pak Cokro Aminoto ini adalah seorang muslim, seorang yang taat kepada Allah, yang ilmunya tinggi. Nah, tapi yang satu ini, yang Semaun, menganut paham komunis, apa namanya, yang berdasarkan ateis. Jadi tidak mengarah gitu. Karena mereka tidak mempercayai apa namanya dua dimensi antara dunia dan akhirat. Mereka beranggapan bahwa akhirat itu adalah hanya omong kosong aja. Nah, maksudnya begini, karena mereka tidak dibarengi dengan akhlak, tidak dasari dengan agama, karena tidak percaya dengan Tuhan, karena ada agama tadi dikatakan akhlak dan budaya itu lahir daripada agama apa saja. Nah, ini kemudian akan menjadi suatu tonggak ke depannya bagaimana. Contoh tadi saya katakan ketiga murid ini, kalau yang dua ini yang nasionalis sama sama Islamisme, mereka berjalan atas dasar agama walaupun Soekarno ini agak sekuler. Kalau yang Semaun ini menjadi ateis begitu. Jadi akhlak yang mereka pakai itu akhlak yang mana? Akhlak yang sesuai hawa nafsu mereka, budaya yang sesuai hawa nafsu mereka gitu. Jadi nantinya ke depannya mau berjinah kek, mau judi kek, mau membunuh kek, sesuka-suka saya gitu. Jadi ke arahnya ke sana kalau tidak dasar agama, bahaya sekali. Jadi agama dan akhlak itu terpisahkan. Jadi akhlak dan agama
akhlak dan budaya harus berdasarkan agama gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan ini. Dan seterusnya apa namanya tadi, ketika agama dan budaya dan akhlak masuk dalam agama tadi dikatakan, ataupun sebaliknya. Ini mirip-mirip pertanyaannya dengan apa namanya, pertanyaan siapa tuh tokoh liberal deh, Siapa tuh? eh Nurholis Majid. Nulis Majid. Iya itu Nurholis Majid, begitu pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan yang memang eh, mendangkalkan iman gitu kalau misalkan dilontarkan terhadap orang awam, berbahaya sekali, kira-kira begitu. Jadi mungkin seharusnya akhlak dan budaya itu masuk ke dalam pendidikan agama gitu ya. Jadi agama yang memandu akhlak dan budaya mungkin seperti itu ya. Baik, baik, baik. Mantap ya. Jadi begitu mungkin. Dari segi ruang lingkup rasa agama sendiri ini gimana, Bang Oman? Apakah hanya sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau dari sampai perguruan tinggi juga gitu? Gimana, Bang Oman, ruang lingkupnya? Jadi kalau kita membaca ruang lingkup, ini sudah terjadi sebenarnya. Jadi yang namanya pelajaran, baik pelajaran itu apapun mata pelajarannya, semuanya itu adalah muncul daripada agama sebenarnya. Contoh halnya, jadi saya kuliah nih, ada 3 jurusan. Ada yang pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, terus ada hukum keluarga Islam. Nah, ketika kan kebetulan kampusnya ini STAI, ini tidak akan lepas daripada norma-norma agama tentunya. Tetapi kalau kita membaca dari kampus-kampus yang lain yang notabene tidak berdasarkan agama, ini sudah terjadi sebenarnya. Dari tingkat kampus sampai SD sudah terjadi pemisah apa namanya pemisah antara agama dan pendidikan, kira-kira begitu. Eh, jadi kalau apa namanya, agama, misalkan rasa agama ini dihilangkan dari SD ataupun dari MI, ya jelas ini menuju negara ateis, dihilangkan seperti itu. Tapi kalau untuk ruang lingkup rasa agama ini, saya pandang gitu ya, saya pandang dari SD sampai kampus sudah terjadi, agamanya sudah dihilangkan. Jadi sekarang menjadi apa sih namanya, segoncolok-goncolok gitu. Tidak semuanya pendidikan, tidak semuanya lembaga pendidikan berdasarkan agama. Itu salah satu visi misi mereka, visi misi orang liberal, visi misi orang sekuler, visi misi orang ateis untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia, kita punya negeri, kira-kira begitu Bang. Luar biasa ya. Tapi dari segi fixnya sendiri mengenai kebijakan ini gimana, Bang Oman? Emang belum tadi dicabut lagi atau masih ngambang juga nih, gimana? Nah kalau untuk ini dicabut atau tidaknya, jadi kan kita apa namanya, harus tabayun nih, harus tabayun ini jelas, ini gak boleh kita mengklaim, kita hanya berdasarkan informasi yang beredar di berita, itu pun tidak pasti ya. Contoh-contoh aja, kita kemarin pilpres, masa iya pengumuman kemenangan jam 12 malam, bisa saja terjadi begitu. Ketika Omnibus Law jam 6 maghrib bisa kan, Allah alam gitu kan. Ini Allah alam, saya gak bisa pastikan, tapi kalau kita melihat secara fakta, memang sudah terjadi dari dulu. Cuman ini secara legalisasinya gitu, legalisasi perasa agama dihilangkan menjadi visi misi Kemendikbud, kira-kira begitu. Terakhir mungkin ada closing statement dari Bang Oman. Terima kasih ya Bang Rama. Jadi closing statement saya kepada saudara-saudara semua yang dimanapun berada, baik yang mahasiswa, yang tingkat SLTA, sampai remaja, yang lain sampai yang tua, jangan sampai apa namanya, norma-norma agama yang sudah melekat dalam diri kita terkontaminasi dengan namanya sistematis yang sekarang agama dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jangan.
Jadi setiap aspek kehidupan, setiap sendi-sendi kehidupan itu harus berdasarkan agama. Kira-kira begitu. Dan yang nomor kedua, kepada teman-teman, ketika menimba ilmu apapun itu, baik mencangkup ilmu duniawi ataupun ukhrawi, jangan sampai melupakan patokan daripada sendi-sendi agama, karena berbahaya sekali kalau kita melupakan agama. Karena kita sebagai umat Islam mempunyai dimensi dunia dan akhirat, mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Dan selanjutnya, yang kita selalu berikrar, yang selalu berjanji setia kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, setiap hari menjadi martabat dan harkat martabat umat Islam, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku hanya untuk Allah. Artinya kita punya aspek-aspek kehidupan, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kira-kira begitu. Jadi jangan sampai tergoyah, apalagi di zaman-zaman sekarang fitnah semakin merajalela. Perkuat akidah kita, perkuat keimanan kita, kukuhkan tekad kita hanya untuk mencari ridha Allah. Kira-kira begitu. Untuk para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, khusus mahasiswi, tolong jaga kehormatan kalian. Jangan sampai dijual murah sama laki-laki, apalagi pacaran dan lain sebagainya. Jangan sampai namanya pacaran itu menjadi hak kebebasan kalian, bukan. Itu namanya hak-hak setan yang telah kalian pakai. Jadi kalian yang membicarakan pacaran itu adalah hak sebagai pribadi, itu berarti kalian telah mengkhianati perasa-perasa agama yang telah ditanamkan oleh dari dulu semenjak kalian kecil. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali Bang Oman. Ya baik, mungkin itu saja Bang Oman mengenai tema hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf nih mengganggu waktunya di hari ini nih. Senang sekali. Luar biasa. Ya, itu mungkin pandangan dari narasumber kita, salah satu aktivis mahasiswa. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin memberikan penilaian ataupun memberikan komentarnya, silakan. Dan jangan lupa buat yang belum like, share juga videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, supaya bisa menunggu video-video berikutnya mengenai berbagai pandangan dari masyarakat. Saya Rama sebagai host di sini. Saya tidak mau menghakimi, namun saya memilih untuk mengapresiasi. Itu saja teman-teman. Terima kasih.